Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 9H akan mempresentasikan tentang masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Dengan anggota kelompok Reksandika, Salmanori, Salsabila, Sarah, Silvi, dan Tio. Materi yang akan dibahas yaitu pertama, lahirnya gerakan reformasi, kedua, perkembangan politik, ketiga, perkembangan ekonomi, keempat, kehidupan masyarakat pada masa reformasi. Pertama, lahirnya gerakan reformasi. Dimulainya masa reformasi terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto di Indonesia tahun 1966 sampai 1998. Sehingga masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Apa itu reformasi? Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Penyebab terjadinya reformasi disebabkan oleh adanya dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengakibatkan munculnya guncangan nilai tukar mata uang negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Dampak krisis moneter Thailand. 1. Jatuhnya bursa saham Jakarta. 2. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia berujung terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. 3. Kenaikan harga kebutuhan barang pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan para pejabat pemerintah. Hal ini memicu terjadinya demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia. Beberapa tuntutan mahasiswa dalam aksinya adalah 1. Penurunan harga sembako. 2. Penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme. 3. Menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Demonstrasi menjadi lebih besar lagi karena banyak peristiwa yang terjadi seperti 1. Penembakan 4 orang mahasiswa oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998. 2. Kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo pada tanggal 13 Mei 1998. 3. Pada tanggal 14 Mei 1998, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah, gedung MPR, DPR. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. 2. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada tanggal 10 hingga 13 November, diadakan Sidang Istimewa MPR 1998 yang memutuskan untuk 1. Amandemen UUD 1945, 2. Pembatasan masa jabatan Presiden, 3. Pencabutan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau yang biasa disebut dengan P4, 4. Penghapusan KKN, dan 5. Pemberian otonomi daerah. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober tahun 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik terbentuk. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar menjadi 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat,
berserikat, dan mengadakan rapat umum. D. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkontestasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dan MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. E. Penyelenggara pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2019, pemerintah telah melaksanakan 5 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, hingga 2019. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. 3. Perkembangan ekonomi. Pada masa reformasi Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. 1. B.J. Habibie. B.J. Habibie menetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu A. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF, Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. B. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. C. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. D. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. E. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. 2. Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. 4. Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang dengan menerapkan kebijakan yaitu A. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. B. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116, triliun rupiah. C. Kebijakan partisipasi badan usaha milik negara BUMN. 5. Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintahan menerapkan beberapa kebijakan antara lain A. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. B. Pemberian bantuan langsung tunai program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. C. Pengurangan utang luar negeri. 4. Kehidupan masyarakat pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, berangsur-angsur kembali kondusif. B. Pendidikan. Pemerintah pada reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran setidaknya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa belajar untuk aktif memperoleh reformasi guru sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. Kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP. Secara umum, KTSP tidak jauh penyusunan yakni mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum 2013 pada kompetisi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. C. Budaya. Dalam bidang budaya dilakukan pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Education, Science and Culture atau UNESCO, atau organisasi pendidikan, keimunan, dan kebudayaan peserta bangsa-bangsa
Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.